Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sobat yang budiman. Selamat berjumpa lagi dengan Baranahan Channel. Kali ini kita yaitu akan sedikit mengupas terkait faktor penyebab telur ikan gurame yang bonor, boncos atau cacing calam dalam istilah Sunda, cacing calang. Tentu yaitu karena telur ikan gurame harus selalu bagus. Tentu ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Faktor penyebabnya diantaranya yaitu yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu harus rutin dalam mengasih pakan. Walaupun hanya satu kali misalkan pagi, tapi rutin. Nah kemudian yaitu harus dikasih pakan istilahnya pakan yang mengandung jagung. Kalau kita menggunakannya pakan ayam petelur karena itu banyak campuran jagung, itu bagus untuk istilahnya telur ikan gurame atau indukan ikan gurame bertelurnya akan produktif, akan bagus telurnya, kemudian banyak si telurnya. Nah tentu faktor-faktor penyebabnya diantaranya yaitu misalnya di dalam kolamnya yaitu seperti ini, airnya harus selalu mengalir gitu kan. Ini kan bak ukuran 3/5, jadi walaupun kecil ngalirnya tapi harus seperti ini. Tuh bisa dilihat airnya harus mengalir, karena kalau tidak mengalir tentu ya tadi itu akan berdampak terhadap telur ikan gurame, yaitu banyak yang boncos yang warna putih. Selain air mengalir juga yaitu cara penempatan sesogan. Cara penempatan sesogan juga harus tepat, harus benar. Ini kan di sebelah barat, ini sebelah barat, di pinggir rumah. Sebelah barat jalan sehingga banyak orang yang melintas mau ke sawah. Nah, karena gurame di dalam pemejahannya tentunya harus aman gitu kan, tidak ada gangguan. Jadi menempatkan sarang juga harus seperti ini, bisa dilihat ini. Nah begini, tadi sebelah barat jalan, kemudian ini ada di sebelah utara. Sebelah utara agak terhalang oleh dinding tembok yang ini, yang sebelah barat. Jadi agak terhalang kalau orang lewat itu, jadi nggak mengganggu kalau memang ikan guramenya sedang memijah. Nah itu di sebelah utara juga jalan tuh. Nah ini tentunya kebetulan ini ada yang sudah habis indukannya. Kita taruh dengan seperti ini, cukup segitu. Di antaranya itu, jadi kalau memang telurnya selalu istilahnya banyak yang warna putih atau cacing calang atau boncos, jadi antaranya kolamnya harus sering dikuras, bisa 3 bulan atau 4 bulan sekali dikurasnya, agar tentunya si telur selalu bagus. Kemudian karena kita ini menggunakan air irigasi, tentunya seperti ini agak keruhan dikit karena sekarang musim hujan, karena di salurannya selalu keruh kalau musim hujan begini, beda dengan musim kemarau. Nah
Kemudian ya itu tadi, ketika ini tentunya airnya bagus, tentu si induk kemudian ngasih pakannya diatur dengan yang banyak mengandung jagung, tentu indukannya akan produktif, selalu bertelur. Kalau indukan yang bagus, tentunya bertelurnya itu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali itu bertelur. Karena mungkin indukan gurame mengeluarkan telur itu 11 mungkin. Sehingga 2 minggu sekali indukan gurame yang bagus itu bertelur. Ini baru 1 mingguan. Minggu kemarin diangkat telurnya, dan alhamdulillah sudah diturunkan menjadi lar paksana ke bak B1. Nah, itu diantaranya penyebab telur yang boncos. Itu yang pertama, ngasih pakan harus yang bagus agar selalu bagus si telur. Kemudian cara penempatan sarang. Kebetulan di sini agak terbuka dan ini tidak ada istilahnya pohon kelapa kalau di kolam tembok ini. Alhamdulillah selalu bagus, walaupun kita punya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 bak yang kolam tembok, kemudian di kolam tanah 1, tapi alhamdulillah selalu produktif. Dalam pengangkatan telur seminggu selalu ada 5 atau sampai 7 sarang ngangkat, alhamdulillah. Coba bisa kita lihat yang ukuran 42 meter. Nah, ini ukuran yang 42 meter, bisa dilihat. Ini juga selalu mengalir airnya. Yang tadi itu agak tentunya telurnya bagus. Seperti ini. Jadi kalau udah jelekan, udah banyak lumpur karena ini dari saluran air irigasi, ini mesti dikuras. Nanti istilahnya telurnya selalu bagus. Karena kalau tidak mengalir seperti ini akan berdampak terhadap telur. Nah, kemudian mari kita lihat ke kolam tanah. Baik, sobat yang budiman, ini kolam pemijahan ikan gurame, namun ini kolamnya kolam tanah. Bisa kita lihat sama-sama. Tentu di sini kami menaruh indukan 10 betinanya, kemudian 3 jantan. Kemudian cosogan dipasang 3. Nah, tentu ya tadi itu kami udah dijelaskan karena ini di sebelah barat, sebelah sana pohon cengkeh, pohon buah, sebelah sini bangunan yang kolam tetangga. Jalan ini sama jalan. Jadi banyak orang yang lalu lintas ke sawah. Tentu ya tadi itu penempatan sosogan itu harus tepat, karena ya faktor penyebab telur gurame banyak yang boncos, bonor atau cacing calang, yaitu diantaranya juga penyebabnya penempatannya tempat sosogan atau tempat sarang ikan gurame tidak tepat. Jadi
jangan jangan disimpan di tempat yang terbuka juga, yang terbuka. Misalkan kan ini sebelah barat jalan, sebelah utara jalan, gitu kan. Jadi di sebelah baratnya agak terhalang dengan pepohonan. Itu ada pohon pete, kemudian ada cengkeh, sehingga ketika orang lewat nggak ada gangguan ke, istilahnya kalau indukan ikan gurame sedang memijah. Nah kemudian karena ini juga ada pohon kelapa, bisa kita lihat, jangan di bawah pohon kelapa menempatkan sosogan atau tempat sarang indukan ikan gurame, karena diantaranya penyebab telur banyak yang putih itu waktu memijah indukan gurame banyak gangguan. Seperti ya tadi itu ada orang lewat, kalau tidak terhalang kan si tempat sosogannya. Kemudian kalau di bawah pohon kelapa pas ikan memijah, ada pelapah atau ranting pohon kelapa yang jatuh atau buah kelapa yang jatuh, karena itu akan istilahnya mengganggu kalau memang si indukan ikan gurame sedang memijah. Itu yang harus kita perhatikan. Kalau ya tadi itu tentunya faktor-faktor penyebab itu kita perhatikan, tentu si telur akan selalu mulus, akan selalu baik. Tapi ini di kolam tanah kita menyatukan dengan ikan nila kumpai, itu bisa kita lihat ada 1-2 yang muncul dengan ikan nila kumpai, disatukan. Walaupun disatukan dengan calon indukan, misalnya calon indukan gurame, itu tidak apa-apa untuk pemijahan indukan ikan gurame, aman. Karena ikan gurame, si telur di dalam sarang itu ditutup sama indukan oleh indukan gurame, sehingga aman terhadap telur. Dan kalau memang dia telah bertelur, memang selalu dijaga oleh indukan betinanya. Nah, yang seperti kami tadi katakan, tentu ini pakan yang banyak campuran dari bahan jagung tuh. Ini pakan ayam petelur. Jadi 2 hari sekali kita selalu menggunakan pakan ini agar ya tadi itu telurnya selalu bagus dan indukan gurame produktif bertelurnya. Jadi kami atau kita di sini seminggu, walaupun indukannya cuman semuanya hanya 25 ekor gitu kan, sama jantan dan betinanya, seminggu bisa mengangkat 5-6 sarang. Dan tentunya rutin mengasih pakan yang banyak mengandung unsur jagungnya itu. Telur akan bagus, kemudian produktif bertelurnya. Tentunya juga yang harus diperhatikan ketika kita mengangkat telur gurame, tentu di dalam penyimpanannya di dalam penyimpanan tong pemeliharaan telur, tentunya juga harus ada hal yang harus diperhatikan, yaitu sebelum kita, karena di tempat tong pemeliharaan telur perlu dikontrol, perlu istilahnya diawasi setiap pagi dan sore. Tentu sebelum kita istilahnya memilah yang cacing calangnya, yang ada cacing calang 1-2, itu kita sebelumnya harus cuci tangan dulu. Apalagi yang suka merokok harus cuci tangan dulu sebelum istilahnya kita memilah mana yang cacing calang. Tentunya itu kan harus dibuang, sebelumnya harus cuci tangan dulu. Jadi karena ya itu tadi, kalau yang suka merokok tentu akan ada istilahnya nikotinnya. Nanti telurnya juga bagus ketika di sini, ketika di tong jadi jelek, jadi putih juga, jadi cacing calang semua. Itu tentunya sebelumnya kita memilah yang cacing calang itu harus cuci tangan dulu. Itu juga harus diperhatikan. Baik, sobat yang budiman,
Di antaranya itu penyebab faktor telur ikan gurame banyak yang boncos, bonor, atau cacing jalan. Harus diketahui oleh pemula agar tentunya telurnya bagus, kemudian nanti ya tentu larvanya juga akan mulus. Tentu itu harus kita perhatikan. Tadi yang diperhatikan itu istilahnya pakan yang banyak mengandung unsur jagung, kemudian sente juga bagus, daun sente, cuman jangan kebanyakan karena nanti sisanya akan berdampak terhadap air juga. Kalau sering dikasih sente, tentu telur warnanya juga akan agak kehijauan, kalau dikasih daun sente. Beda dengan dikasih istilahnya yang mengandung jagung, telurnya agak ke kuning coklat-coklatan, bagus untuk ikan gurame. Ya, sekian penjelasan mengenai faktor penyebab telur ikan gurame banyak yang boncos. Tentu ini harus diketahui oleh kita semua selaku istilahnya pembudidaya atau istilahnya pembibitan anakan ikan gurame. Sekian sobat yang budiman, terima kasih banyak, semoga ini bermanfaat dan semoga sobat semuanya selalu sehat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.